Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat kita semuanya. Pada tutorial pertama ini, kita akan mempelajari bagaimana penulisan sebuah format laporan dengan contoh yang sudah disediakan pada file PDF. Jadi di sini ada dua file bahan untuk praktikum 1. Yang pertama adalah PDF, di mana PDF ini nanti akan digunakan sebagai contoh dan nanti kita akan merubah apa yang sudah disediakan di Word untuk dijadikan seperti halnya yang ada di PDF. Oke, yang pada Word ini kita akan merubah formatnya sesuai dengan format laporan yang biasa digunakan di Universitas Amikom, begitu juga universitas-universitas lainnya. Pada penulisan judul di sini nanti berbentuk piramid terbalik ya, menggunakan font ukuran 12 dengan uppercase dan spasi 1,5. Kemudian untuk logo Amikom seperti ini, disusun oleh, tinggal diganti oleh nama kalian dan NIM kalian. Selanjutnya untuk program sarjana program studi teknologi informasi saya rasa tidak perlu dirubah kembali, hanya saja saat nanti kalian sudah memasuki perkuliahan di tahun 2022, kalian tinggal mengedit tahun yang 2001 ini menjadi tahun 2002 sesuai dengan tahun yang sedang berlangsung. Nah, pada kesempatan tutorial ke-1 ini nanti kita akan belajar bagaimana cara membuat nomor halaman pada kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, dan daftar gambar menggunakan nomor Romawi, dan pada bab 1 sampai dengan bab 5 nanti kita akan menggunakan angka biasa dengan format yang sudah ada pada PDF. Jadi untuk bab 1, bab 2, bab 3 memiliki format di mana setiap bab nanti akan memiliki nomor halaman di bagian bawah tengah, kemudian dilanjutkan halaman selanjutnya, penomoran ada di bagian kanan atas. Seperti apa caranya? Kita langsung saja untuk mencoba mengimplementasikan penulisan format sesuai dengan laporan yang biasa digunakan di Universitas Amikom Yogyakarta. Yang pertama kita akan merubah posisi susunan dari kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, dan daftar gambar pada halaman yang berbeda dengan cara klik di bagian depan huruf D dari daftar isi, dan kita pilih page layout, kita pilih break, dan kita pilih page bagian yang paling atas supaya nanti kita bisa memindah halaman daftar isi berbeda halaman dengan kata pengantar sebelumnya. Nah, kita akan mencoba hal yang sama untuk daftar tabel dan daftar gambar dengan cara klik di depan huruf D dari daftar tabel, pilih break, dan kita pilih page yang paling atas. Begitu juga untuk daftar gambarnya. Kita klik di depan huruf D dari daftar gambar, kita pilih break, dan kita pilih page yang bagian paling atas. Nah, di sini untuk halaman kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, dan daftar gambar itu sudah memiliki halamannya sendiri-sendiri. Dan kita akan membuat nomor halaman untuk kata pengantar sampai dengan daftar gambar. Cara membuat nomor halamannya cukup kita klik di bagian header di atas kata pengantar ini 2 kali sampai nanti headernya aktif. Kemudian perlu diperhatikan bahwa ada istilah even and odd. Kalau misal di sini even masih aktif dan odd masih aktif, kita nonaktifkan terlebih dahulu. Jadi even and odd ini adalah membedakan antara halaman kanan dan halaman kiri. Kalau kita perhatikan di sini even ada Romawi 2 di sebelah bawah kanan. Kemudian yang odd sama ya, ada di bagian sebelah kanan juga. Kita akan coba rubah di bagian yang tengah sesuai dengan format yang ada di PDF. Caranya kita tinggal klik di bagian tengah ini, even page footer dari kata pengantar. Jadi di sini kita pilih halaman dari kata pengantar, di bagian footernya kita insert, kemudian kita pilih page number, dan di dalam page number kita pilih yang button of page. Karena sesuai penulisan laporan yang benar yaitu di bagian bawah tengah, kita pilih yang plain number 2. Nah, sekarang sudah berubah, yang awalnya tadi di bagian kanan bawah, sekarang sudah menjadi di bagian bawah tengah. Bagaimana dengan daftar isi?
ternyata daftar isi masih di sebelah kanan. Sedangkan untuk daftar tabel sudah di bagian tengah dan kita lihat daftar gambar ada di sebelah kanan. Nah, ini yang membedakan antara even and odd. Even dan odd di sini masih aktif. Bagaimana caranya kita menonaktifkan? Caranya adalah dengan pergi ke desain. Di desain ini nanti akan ada checklist untuk different odd and even page. Kita akan hilangkan checklistnya untuk different odd and even page. Tinggal diklik sekali sampai dengan hilang untuk checklistnya. Dan sekarang kita lihat bagian halamannya sudah tidak lagi ada istilah even and odd. Semuanya sudah menjadi footer dan header biasa. Semua sampai bawah. Nah, kita tinggal pada halaman 2 Romawi ini kita lakukan hal yang sama seperti yang tadi kita lakukan sebelumnya, yaitu tinggal diklik di bagian footer dari kata pengantar, kita pilih insert, kita pilih page number, dan kita pilih button of page plain number 2. Nah, setelah itu kita lihat sudah berada di bagian bawah tengah ya. Untuk kata pengantar, Romawi 2, daftar isi, Romawi 3, dan seterusnya sudah sesuai dengan format yang kita inginkan. Nah, bagaimana untuk membuat bab 1, bab 2, dan seterusnya bukan lagi angka Romawi untuk nomor halamannya, tetapi angka biasa. Kita tinggal klik 2 kali di bagian daftar gambar ini, sampai dengan aktif kembali untuk halaman Word kita. Kemudian kita klik di depan huruf B pada bab 1 ini. Kemudian kita pilih page layout, kita pilih break, dan yang kita pilih saat ini adalah next page. Jadi next page fungsinya adalah untuk mengganti session. Yang awalnya session 1 nanti akan berubah menjadi session 2, dan di setiap session kita bebas untuk membuat nomor halaman sesuai yang kita inginkan. Nah, di sini karena kita akan merubah nomor halaman Romawi menjadi halaman angka biasa, maka kita pilih next page untuk pilihan session break-nya. Klik sekali, maka bab 1 akan berada pada halaman sendiri, dan di sini nanti kita akan coba rubah untuk tampilannya sesuai dengan format yang ada di PDF. Caranya adalah tinggal kita blok ya. Di bagian bab 1 pendahuluan ini kita pilih dia di bagian center, kemudian kita pilih bold. Begitu juga untuk latar belakang, kita bold. Kalau kita perhatikan di sini tulisannya masih font 10. Kita nanti akan rubah font 10 ini menjadi 12. Jadi di dalam laporan ini untuk tag fontnya menggunakan Times New Roman dan font size-nya kita menggunakan 12. Nah, saya akan coba bold terlebih dahulu untuk semua subbab yang ada di bab 1. Baik, kurang lebih seperti ini. Kemudian kita akan coba merubah font size-nya menjadi 12. Dari dokumen ini saya langsung Ctrl A saja. Ctrl A di sini tinggal kita sesuaikan untuk Times New Roman dan fontnya 12 seperti ini. Kemudian kita cek lagi apakah spasinya sudah menggunakan 1,5. Untuk mengecek spasi apakah sudah menggunakan 1,5 atau belum, tinggal kita coba seleksi dari bab 1 pendahuluan dan latar belakang ini, kemudian kita pilih bagian spasi. Nah, di sini sudah tercentang 1,5, sehingga sudah sesuai dengan format yang seharusnya. Di dalam bab 1 ada 2 halaman. Di sini di bagian manfaat penelitian, metode penelitian, berpindah halaman ke halaman berikutnya. Nanti dilanjutkan dengan sistematika penulisan dan bab 2. Bab 2 di sini nanti akan kita gunakan break session lagi dengan cara yang sama seperti di bab 1 tadi, tetapi sebelumnya kita lihat di bagian bab 1 ini belum ada nomor halamannya.
Kalau kita perhatikan di bagian atas sudah ada nomor Romawi, tetapi di bagian bab 1 dan seterusnya di sini belum ada nomor halamannya. Nah, untuk membuat nomor halaman di bab 1 ini tinggal kita klik 2 kali di bagian footernya, kemudian kita pilih insert, kita pilih page number, dan kita pilih button of page. Kita pilih plain number 2, dan apa yang terjadi? Ada nomor halaman tetapi di sini masih Romawi, padahal di bagian bab 1 kita akan membuat nomor halamannya menjadi angka biasa. Nah, untuk merubah menjadi angka biasa tinggal kita seleksi angka Romawi 1 di halaman bab 1 ini. Kemudian setelah diseleksi kita pilih insert, kita pilih page number, dan di dalam page number nanti ada format page number. Kita klik format page number dan kita pilih number formatnya diganti menjadi angka biasa, yaitu pilihan yang paling atas. Setelah itu kita oke. Nah, otomatis di bab 1 ini nomor halamannya akan berubah menjadi angka biasa. Begitu juga di halaman selanjutnya, di sini ada halaman 2, halaman 3, dan seterusnya. Nah, kita nanti akan mencoba untuk merubah susunan dari lokasi nomor halaman yang ada di bab 1 ini sesuai dengan format yang seharusnya. Format yang seharusnya adalah halaman 1 dari bab 1 ini berada di bagian bawah tengah, sudah benar. Tetapi untuk halaman berikutnya dari bab 1 itu harus di bagian pojok kanan atas. Sehingga kita akan memberikan tambahan di bagian atas ini. Caranya adalah tinggal di insert ya, nanti kita insert, kemudian kita masukkan untuk nomor 2-nya. Coba kita langsung lakukan saja dengan cara insert, page number, kemudian kita pilih top of page, dan kita pilih yang bagian plain number 3. Nah, otomatis di sini sudah akan muncul halaman nomor 2. Kemudian kalau kita perhatikan 1, 2, akan tetapi kita perlu mengecek di bagian halaman 1 apakah di bagian pojok kanan atas juga ada halaman satunya. Kalau kita perhatikan di sini tidak ada halaman satunya ya. Tapi kalau kita lihat di bagian bawah ini apakah ada halaman 2 di bagian bawah tengah. Nah, di sini ada halaman 2 di bagian bawah tengah. Padahal kalau kita perhatikan di bagian halaman 2 ini sudah ada di bagian pojok kanan atas dan kita tidak memerlukan lagi untuk yang di bagian bawah tengah. Bagaimana cara menghapus untuk bagian bawah tengah ini? Caranya adalah kita nonaktifkan terlebih dahulu link previous-nya. Kalau misal di sini masih ada istilah same as previous-nya aktif, begitu juga di bagian atas di halaman 1 ini same as previous-nya aktif, kita akan rubah untuk same as previous di bagian halaman 2 untuk dinonaktifkan. Caranya adalah tinggal kita klik sekali link to previous di halaman 2, kita klik sekali lagi di halaman footer di halaman 2 ini, dan kita masuk ke desain. Di dalam desain ada link to previous, statusnya aktif, dan kita nonaktifkan dengan cara klik sekali. Nah, setelah diklik sekali dan nonaktif, nanti tulisan same as previous yang awalnya muncul di bagian footernya sekarang sudah hilang. Nah, kalau sudah hilang seperti ini, kita bisa mendelete angka 2 ini dengan cara backspace pada keyboard. Dan kalau kita lihat di bagian atas masih ada halaman 2-nya, dan di bagian atasnya halaman 1 sudah sesuai. Nah, di sini contoh penulisan bab pada halaman, yaitu 1 di bagian bawah tengah dan 2 dilanjutkan di bagian pojok kanan atas. Begitu juga nanti untuk 3, 4, dan seterusnya di bagian halaman bab 1 dan seterusnya. Tetapi di sini kita lihat bab 2 ya, bab 2 sudah akan dijadikan bab halaman sendiri dengan cara klik 2 kali. Kemudian di bagian bab 2 ini depan huruf B kita klik sekali, kita pilih page layout, kita pilih break, dan kita pilih next page. Jadi setiap bab kita harus pilih next page supaya nanti dia akan berpindah sessionnya. Nah, sekarang sudah kita pindahkan bab 2 di halaman sendiri.
Dan kalau kita perhatikan, klik 2 kali di bagian atas bab 2 seperti ini, sessionnya sudah session 3, sedangkan di sini sessionnya adalah session 2. Nah, untuk session 3 ini kita menginginkan halamannya di sini bukan lagi halaman 1 tetapi meneruskan halaman di bab 1. Kalau bab 1 di sini diakhiri dengan angka 2, maka nanti di bagian bab 2 ini harusnya angka 3. Cara untuk merubah angka 1 menjadi angka 3 di sini tinggal kita seleksi seperti ini. Dan kita masuk ke insert. Di dalam insert, kita pilih page number dan kita pilih format page number. Di bagian format page number, start at-nya ini dari angka 1 kita rubah menjadi angka 3. Kemudian kita OK, dan sekarang sudah menjadi angka 3, dan dilanjutkan menjadi angka 4, seperti yang ada di sini, dan nanti akan diteruskan angka 5, angka 6, dan seterusnya. Tetapi kita perlu perhatikan bahwa setiap pergantian bab baru harus diawali di bagian bawah tengah. Nah, kita lihat bab 3 ada di sebelah sini, tapi kalau dilihat bab 3 di sini angka 6-nya masih di bagian pojok kanan atas. Nah, seharusnya setiap awal bab dia harus ada di bagian bawah tengah. Untuk membuat bab 3 ini di bagian bawah tengah, kita akan melakukan break session lagi untuk bab 3. Caranya adalah di sini klik di bagian depan huruf B dari bab 3 dan pilih page layout dan kita pilih break, kita pilih yang next page. Nah, kita sudah memiliki halaman sendiri. Ada halaman kosong ya. Halaman kosong di sini kita akan coba lihat ternyata dari bab 2 yang ada hanya sebatas sampai dengan halaman, kita lihat halaman 5. Nah, kalau terjadi seperti ini, nanti kita lihat bagian bab 3 ini seharusnya dia ada di session yang berbeda dengan halaman sebelumnya. Coba kita klik 2 kali di bagian atas bab 3. Di sini sessionnya sudah session 4, di halaman sebelumnya di sini session 3. Nah, kita akan mencoba menghapus apa yang ada di session 3 ini. Karena di sini kosong, kita akan hapus di bagian lembar yang kosong ini. Jadi ini opsional ya, kalau di tempat kalian terjadi hal seperti ini, tinggal kita hapus saja di halaman kosong ini dengan cara klik tahan seperti ini, sampai terseleksi area kosong yang ada, kemudian kita pilih delete. Nah, setelah kita pilih delete, otomatis nanti kita lihat di bagian babnya itu sudah hilang ya, halaman kosong tadi. Bab 2 berpindah ke bab 3 itu sudah berada di halaman sendiri. Kalau kita klik 2 kali di bagian atas bab 3, dia tetap berada pada session 4 dan bab 2 itu ada di session 3. Nah, kalau sudah seperti ini adalah langkahnya benar dan nanti nomor halamannya kita lihat di bab 3 itu seharusnya dia di bagian bawah tengah dan dilanjutkan di bagian pojok kanan atas. Nah, karena di bagian bab 2 diakhiri oleh nomor berapa, kita lihat di sini. Di bab 2 diakhiri oleh nomor halaman 5, maka seharusnya di bab 3 di sini diisi dengan nomor 6. Cara mengganti nomor 3 di bab 3 ini, kita akan rubah menjadi nomor 6 dengan cara sama seperti tadi, kita seleksi, kemudian kita pilih insert, kita pilih page number. Di sini kita pilih format page number dan start at-nya kita mulai dari angka 6. Kemudian kita OK. Nah, sekarang bab 3 sudah ada pada angka 6 dan dilanjutkan angka 7, angka 8 dan seterusnya. Nanti di bagian bab 3 ini kita lihat klik 2 kali di bagian bab 3 bahwa ada metodologi penelitian, kemudian ada 3.1, 3.2 dan seterusnya. Kita akan coba lihat bagian titik-titik halaman selanjutnya dari bab 3 ini. Kita coba enter sampai dengan dia berada di halaman berikutnya. Jadi kita coba klik saja seperti ini, enter. Nah, sampai dengan berada di halaman berikutnya. Otomatis bab 3 yang diawali oleh angka 6 di bagian bawah tengah ini akan dilanjutkan dengan angka 7 di bagian pojok kanan atas.
itu akan secara otomatis. Kemudian di bab 4 kita lakukan hal yang sama, yaitu dengan cara mengklik di depan huruf B pada bab 4, kita pilih page layout, kita pilih break, dan kita pilih next page. Nah, di bagian next page ini kita lihat halamannya ternyata halaman 6, dimulai dari halaman 6, sedangkan halaman 3 terakhir di sini adalah halaman 7. Nah, supaya nanti halaman 7 ini diteruskan di bab 4, itu kita akan rubah halaman bab 4 ini, yang awalnya 6 ini akan kita rubah menjadi 8, meneruskan angka 7 yang ada di akhir bab 3. Caranya sama, kita mengulang-ulang langkah yang sama, yaitu dengan insert, kemudian kita pilih page number, dan kita pilih format page number. Kemudian di sini untuk page number formatnya, start at-nya kita rubah menjadi 8 dan kita pilih OK. Bagaimana langkah selanjutnya? Sama persis dengan langkah-langkah sebelumnya ya. Pada bab 4 ini, misal di bagian halaman berikutnya dari bab 4, kita enter sampai dengan berpindah halaman. Nah, di sini halaman 8 dilanjutkan halaman 9, sudah tertera halaman 9. Untuk bab kita akan lakukan break session lagi dengan cara klik di depan huruf B dari bab 5. Kita pilih page layout, pilih break, dan kita pilih next page. Nah, di next page ini bab 5 sudah memiliki halaman sendiri. Kemudian kita perlu ketahui bahwa daftar pustaka juga harus memiliki halaman sendiri dan lampiran harus memiliki halaman sendiri. Kita lakukan langkah yang sama, klik sekali di depan huruf D dan kemudian kita pilih page layout, break, dan kita pilih next page. Kemudian di bagian lampiran kita juga sama, klik di depan huruf L, kemudian kita pilih bridge dan kita pilih next page. Nah, setelah sudah seperti ini, tinggal kita sesuaikan dengan nomor halaman yang selanjutnya. Kalau di bab 4 ini diakhiri dengan angka 9, maka di bab 5 harusnya dimulai dengan angka 10. Nah, kita lihat di bab 5 di sini masih menggunakan angka 8. Kita akan rubah angka 8 ini menjadi angka 10. Nah, apabila nanti diklik angka 8 ini tidak mau, kalian bisa klik di bagian headernya saja dari bawah angka 8 ini. Kita klik headernya 2 kali, maka dia akan masuk ke header footer. Angka 8 di bagian bab 5 ini akan kita rubah menjadi angka 10, meneruskan angka yang ada di bab 4 terakhir. Itu dengan cara diseleksi, kita pilih insert, kita pilih page number, dan kita pilih format page number. Di sini start at-nya yang tadi 8 kita rubah menjadi 10 dan kita OK. Nah, sekarang sudah sesuai dengan format yang ada, bab 5 itu sudah menjadi halaman 10. Dan kalau kita perhatikan daftar pustaka itu seharusnya melanjutkan ya halamannya. Kita lihat di bagian PDF-nya, daftar gambar dan sebagainya sudah sesuai halamannya, dan di bagian bab 5 itu ada di halaman, di sini halamannya 11 ya, tidak harus sama nantinya. Kemudian kita lihat daftar pustaka dimulai angka selanjutnya. Kemudian untuk lampiran itu dia berada di bagian pojok kanan bawah dan dimulai kembali dari angka 1. Kita akan coba sesuaikan sesuai dengan yang ada di PDF. Di bagian daftar pustaka ini dia akan melanjutkan nomor halaman berikutnya. Kalau di sini angka 10, maka di daftar pustaka ini akan menjadi angka 11. Jadi angka 8 di daftar pustaka ini akan kita rubah menjadi angka 11. Dengan cara klik 2 kali di bagian angka 8 ini, kemudian kita seleksi dan kita pilih insert, pilih page layout, pilih page number, kita pilih format page number, dan kita pilih angka 11. Dan kita OK, nanti dia akan menyesuaikan ya, angka 10 dilanjutkan daftar pustaka di angka 11. Kemudian lampiran di sini dia harusnya di bagian pojok kanan bawah dan dimulai dengan angka 1. Maka angka 8 ini akan kita rubah dengan format
di bagian pojok kanan bawah. Caranya adalah kita klik saja di bagian angka 8 ini dan kita seleksi. Kita pilih insert, kita pilih page number, dan kita pilih button of page. Karena yang di format adalah pojok kanan bawah, maka kita pilih yang plain number 3. Nah, kita mulai angka 8 ini dengan angka 1. Karena lampiran dimulai kembali di angka 1, maka kita rubah dengan cara diseleksi angka 8-nya. Kemudian kita pilih insert, kita pilih page number, dan kita pilih format page number. Di sini kita pilih antara start at-nya, yaitu angka 8 kita rubah menjadi angka 1, dan kita OK. Nah, sekarang sudah sesuai dengan format yang diinginkan, tinggal kita rapikan dokumennya saja. Untuk merapikan dokumen, silahkan kalian bisa mengikuti apa yang ada di bagian PDF-nya ya. Mulai dari bab 1 sampai dengan bab 5, begitu juga untuk kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, dan daftar gambar. Saya akan coba tunjukkan. Di sini daftar kata pengantar ya. Kata pengantar harusnya di bold dan dia berada di bagian tengah. Di bold dan dia berada di rata tengah. Begitu juga daftar isi sama di bold dan rata tengah. Untuk daftar tabel dan daftar gambar, lakukan hal yang sama yaitu di bold dan di rata tengah. Selanjutnya setelah sudah menyusun daftar gambar, nanti kita akan melanjutkan di bab 1 ini sudah disesuaikan. Kemudian di bab 2 ya. Bab 2 di sini bab 2 landasan teori kita posisikan di tengah dan kita bold. Kemudian untuk kajian pustaka kita bold juga. Dasar teori 1 kita bold. Kemudian untuk dasar teori kutipan di sini juga kita bold. Kita lihat judul gambar dan tabel kita bold juga. Nah, seperti ini untuk penulisannya masih ada ya. Persamaan matematika di 2.5 kita bold dan sudah masuk ke bab 3. Bab 3 kita rata tengahkan metode penelitian dan kita bold. Begitu juga untuk 3.1 kita bold juga. 3.2 juga sama, kita bold. Selanjutnya kita kasih spasi ya di antara bab 1 dengan subbab. Kita kasih spasi antara bab 3 dengan subbab 3 di sini. Kemudian di bagian bab 4 sama, di bagian bab 4 kita rata tengah dan bold. Kemudian dari 4.1, 4.2, 4.3 kita lakukan bold juga. Seperti ini. PDF hanya sebagai panduan kalian untuk menulis sesuai dengan format yang sudah ditentukan di Amikom maupun di universitas yang lain. Tetapi untuk formatnya kurang lebih seperti yang sedang kita lakukan di tutorial pertama ini. Kita lanjut di bagian bab 5 penutup, kita lakukan rata tengah dan kita pilih bold. Kemudian untuk kesimpulan dan saran di sini kita juga bold juga. Nah, sudah, saya rasa penulisan sudah sesuai dengan yang ada di PDF. Tidak harus sama persis ya, tetapi yang terpenting adalah di sini pemberian bold dan pemberian font type-nya, font size-nya sesuai dengan format yang ada. Nah, ini sudah disesuaikan. Kemudian kita masih belum di bagian daftar pustaka. Sama, di daftar pustaka kita tengahkan dan kita bold, dan di bagian lampiran kita juga sama melakukan hal yang sama berkali-kali sampai dengan kalian nanti hafal. Nah, saya rasa sudah selesai untuk pembuatan nomor halaman sesuai dengan format yang ada di Amikom. Nanti akan saya jelaskan yang perlu kalian setting pertama kali adalah session break-nya. Untuk membuat session break, kalian bisa menggunakan page layout, break, dan next page. Nah, kita coba pelajari di bagian bab 1, bab 2, dan seterusnya.
Di bagian bab 1 di sini kita klik 2 kali di bagian atasnya. Kalau kita perhatikan di bab 1 ini dimulai dari session 2. Kemudian adapun kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, dan daftar gambar itu ada di session 1. Nah, session 2 ini nantinya dia bisa digunakan untuk merubah yang tadinya angka Romawi menjadi angka biasa. Nah, setelah itu kita akan lihat di session 2 bab 1, dilanjutkan session 3 di bab 2. Jadi bab 2 ini karena dia berada di bagian bawah tengah nomor halamannya, dia harus di session break. Nah, kita lihat ternyata ada perubahan atau pergeseran ya. Bab 1, bab 2 dan seterusnya di sini. Kita lihat kenapa di sini bergeser angka 1 dari bab 1 menjadi tiba-tiba di bagian bawah kanan, padahal yang kita inginkan adalah di bagian bawah tengah. Caranya untuk mengetahui di mana perubahannya, kita lihat saat kita rubah tadi di lampiran, ada nomor lampiran yang dimulai kembali dari angka 1. Terus kemudian kita rubah posisi dia di tengah menjadi di bagian samping kanan bawah, maka kita perlu sekali untuk mempelajari format yang tadi berubah di bagian bab 1, terutama di bab 1 ini kalian coba pahami untuk penomorannya. Saya akan coba lihat terlebih dahulu untuk bab 1-nya. Baik, bab 1 di sini dia bergeser menjadi di sebelah kanan bawah, padahal yang kita inginkan adalah di bagian bawah tengah. Kita klik 2 kali di bagian bab 1, kita pilih insert, kita pilih page number, dan kita pilih button of page. Kita rubah menjadi plain number 2, kembali lagi ke bagian tengah, dan kita coba cek yang halaman bab 2 apakah sudah kembali lagi di tengah. Sudah ya, sudah kembali lagi ke tengah. Dan yang perlu kita cek selanjutnya adalah di bagian lampiran, karena tadi kita mengedit lampiran tiba-tiba berubah formatnya. Kita scroll sampai dengan lampiran, apakah lampiran juga berada di bagian bawah tengah? Nah, ternyata benar, di bagian lampiran di sini ada di bagian bawah tengah. Kalau kita rubah di angka satunya di bagian pojok kanan bawah, maka bagian bab 1, bab 2, bab 3, sampai dengan bab 5 dia akan ikut berubah menjadi bagian pojok kanan bawah. Nah, kita akan coba hilangkan same as previous pada lampiran ini, lampiran A, supaya saat kita merubah posisi halaman 1 ini di halaman lampiran ke bagian kanan bawah, itu tidak akan mempengaruhi format yang lain. Syaratnya adalah kita klik sekali di bagian halaman 1 dari lampiran yang ada di bagian paling bawah. Kemudian setelah itu kita klik link to previous-nya sampai hilang di bagian same as previous di bagian halaman 1 dari lampiran ini. Kemudian kita baru lakukan insert page number, kita pilih button of page, dan kita pilih plain number 3. Nah, di sini sudah pindah ke bagian pojok kanan bawah, dan kita lihat apakah bab 5 berpindah? Tidak, bab 5 masih di bagian bawah tengah ya. Kemudian bab 4 bagaimana? Dia masih aman di bagian bawah tengah sampai dengan bab 1. Kita lihat di bab 1 ini. Nah, di bab 1 ini ternyata sudah benar ya. Dia berada di bagian bawah tengah. Nah, seperti itu terkait dengan bagaimana cara membuat penomoran halaman yang berbeda antara kata pengantar dengan bab yang ada di laporan yang nanti akan kalian buat. Selama kalian kuliah di Amikom, pastinya akan ada tugas-tugas yang akan kalian kerjakan, maka tugas-tugas tersebut alangkah baiknya bila menggunakan laporan yang bagus seperti yang sedang kalian pelajari ini. Bukan hanya laporan, nanti juga ada makalah, tugas akhir maupun skripsi, itu hampir sama menggunakan laporan, format laporan yang sedang kalian lakukan pada tutorial pertama ini. Kata kunci dari tutorial pertama ini adalah sessionnya harus berganti di setiap bab, dan di bagian same as previous-nya nanti setiap kali ingin merubah di bagian
bawah tengah maupun di bagian bawah kanan itu harus menghilangkan same as previous-nya dengan cara di nonaktifkan link to previous yang ada di bagian desain. Jadi kata kuncinya adalah yang pertama session-nya harus berubah, yang kedua adalah link to previous-nya dinonaktifkan. Nanti silakan kalian observasi secara mandiri untuk bisa meneruskan kegiatan kalian sampai dengan mendapatkan format yang paling sesuai. Itu saja dari saya, terima kasih. Kita akan bersambung untuk tutorial sesi 2 yaitu bagaimana cara membuat daftar isi secara otomatis. Sekian dari saya, salam sehat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.